Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Mari Bapak Ibu bersama keluarga setiap kita beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Sesuai dengan janji Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 25, harus kita beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati tubuh kita, dijaga sama Tuhan dalam kesehatan, dan Tuhan akan memberkati roti makanan kehidupan kita, dijaga kita senantiasa di dalam berkat perlindungan Tuhan, karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Biar makin hari kita menantikan kedatangan Tuhan, semakin kita mendekat dengan Tuhan, sebab hanya Dia Yesus juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut ingin manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mari kita mau setia, cinta, dan taat pada firman-Nya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku pagi ini. Kami mau baca firman-Mu, isi hati kami dengan firman Tuhan. Ku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan, sampai nanti kelak aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilapku Bapa. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu Bapa. Peganglah
tanganku. Roh Kudus, penuhilah hidupku, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan aku. Kami taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini hari Minggu Bapa, biar kami semua anak-anak-Mu Kau izinkan kami setiap kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami ingin mencari Tuhan. Selagi Kau berikan kami kesempatan, hidup kami sehat. Hidup kami sehat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Sudah dipelihara bersama saya. Diizinkan Tuhan menikmati hidup di muka bumi ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk bukan kedagingan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan manusia, tapi kepentingan Tuhan. Karena Allah ciptakan kita punya kepentingan. Tentunya punya kepentingan. Seperti Bapak Ibu kalau pekerja di perusahaan diberikan kedudukan manajer, pasti perusahaan itu punya kepentingan. Supaya dengan adanya Bapak yang menjadi seorang pejabat, dapat memberikan kemajuan, kontribusi yang signifikan, yang berarti untuk kepentingan perusahaan. Demikian Tuhan punya kepentingan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Dan kepentingan Tuhan yang lain, Tuhan cinta kita semua. Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi semua kembali berbalik bertobat kepada Tuhan. Diselamatkan surga. Surga diciptakan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan berharga. Bukan surga diciptakan untuk neraka, bukan untuk setan, ya. Tapi surga ditujukan untuk kita semua sebagai anak-anaknya, dicinta sama Tuhan. Tapi banyak orang-orang tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau masuk surga. Banyak maunya mulutnya mau surga, tapi perilakunya, perbuatannya, dia tidak sepadan dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Karena keinginan manusia itu daging, saudara. Daging bisa menyebabkan dosa, dan upah dosa maut. Dan iblis itu bapa atas segala maut. Ya, untuk itu mari kita tiap hari, tiap saat, atas kemurahan Tuhan saya terus, atas izin Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi, malam, nanti pagi, malam, besok pagi, ya, terus besok malam, nanti malam, besok pagi, tiap hari saya menyampaikan firman Tuhan, supaya saya pribadi juga lebih dekat dengan Tuhan, saya pribadi berkenan sama Tuhan, termasuk Bapak Ibu supaya hidup berkenan sama Tuhan, supaya kita tidak melakukan kehendak daging kita, tapi menurut kehendak Tuhan, ya, supaya nanti kalau kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih, supaya tujuan Tuhan kita diselamatkan, kita masuk surga buat selama-lamanya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca dalam kitab Ulangan pasal 14, satu pasal penuh dari 1 sampai 29 yang berkata mari kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, ya. Ayat yang 1 Ulangan pasal 14, demikian firman Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seorang. Di sini perintah Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang ciptakan kita dari sejak awal manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kalau serupa dengan gambar Tuhan, Tuhan perintahkan jangan tubuh kita ditore-tore, saudara. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan, ya, dia mengaku mungkin tadinya belum percaya kepada Tuhan, suka ditato-tato begitu banyak, saudara. Ya, tato-tato itu kalau menurut firman Tuhan itu berarti tubuhnya ditore-tore, ya. Itu menurut firman Tuhan tidak boleh. Tapi kalau sudah berlaku ditore-tore, ya segera bertobat, minta ampun sama Tuhan bahwa saudara yang bersangkutan sudah melanggar perintah Tuhan, minta ampun dan bertobat, jangan menoreh-noreh lagi, ya. Terus dikatakan pada kematian di sini ataupun mengundur rambut di atas dahimu karena kematian tadi. Orang yang sudah mati sudah selesai. Kita tidak perlu sampai nore-nore atau menggumbul menghormati orang mati, tidak boleh, karena orang mati sudah selesai itu. Hormati Tuhan, bukan menghormati kematian. Di sini maksudnya Tuhan, hormati Tuhan, ya, karena Tuhan kekal. Orang mati bukan juru selamat. Kalau orang mati sudah selesai. Apakah mungkin ada orang yang salah itu? Di kuburan didoa-doakan minta berkat, minta selamat. Mana bisa, saudara? Orang mati sudah selesai. Itu orang mati, orang berdosa kok. Sedangkan yang masih hidup aja bukan juru selamat. Saya masih hidup bukan juru selamat, tidak bisa menolong. Yang menolong kita Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu tidak boleh menghormati orang mati. Biasa saja. Kalau menghormati itu selagi hidup. Maka saya kurang sependapat tuh orang mati
Didoa-doakan nggak boleh, mendoakan orang yang hidup, saudara. Bukan mendoakan orang mati. Karena orang mati sudah selesai dia. Dia urusan dengan Tuhan. Ya. Ayat yang kedua, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan kau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah, ini contoh bukti. Kita adalah anak Tuhan, umat kesayangan Tuhan, yang sudah dipilih sama Tuhan untuk menjadi umat kesayangan Tuhan dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Coba nih. Ya, bangsa Israel yang dulu, ciptaan dulu sama ciptaan sekarang sama manusia. Nggak ada manusia yang lebih sempurna dulu, lebih sempurna dari saat ini. Tidak. Semua, kalau firman Tuhan dulu ditujukan kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Kita juga sama umat kudus bagi Tuhan. Dan kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita adalah anak kesayangan Tuhan, ya. Oleh itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita ditanya anak Tuhan, ayo turut kepada perintah Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Ayat ketiga, jangan engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Jadi hal yang keji, yang tidak berkenan sama Tuhan, jangan makan. Seperti contoh makan darah, seperti perintah Tuhan, karena darah ada nyawa, ya tidak boleh. Pokok perintah Tuhan harus kita taati, ya. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan, lembu, domba, dan kambing. Nah, boleh makan lembu, kambing, domba. Terus berikutnya, saya baca berikutnya, antara binatang yang boleh dimakan, ini yang boleh dimakan, saya. Dan ada nanti yang tidak boleh makan, ya. Rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki empat dan yang berkaki kubelah, yaitu yang kukunya berselah panjang menjadi dua, dan yang memamah pihak. Di antara binatang-binatang kaki empat itu boleh kamu makan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah pihak, atau dari antara yang berbelah dan berselah kukunya. Unta tidak boleh makan, saudara. Unta, kelinci hutan, dan marmut. Saudara tahu marmut, ya, tidak boleh, saudara. Tapi ada orang yang makan itu mungkin karena dia sendiri, ya, buas manusia itu, ya. Tidak boleh, saudara, ya. Ini firman Tuhan, ya. Karena semuanya itu memang memamah pihak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagi menjadi apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita makan, sebaiknya udahlah, ya, kita taat kepada perintah Tuhan. Jangan makan marmut, semua dimakan manusia itu. Sampai saya pernah lihat itu ular semua dimakan. Waduh, inilah manusia, susah diatur. Kata firman Tuhan katakan juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tapi tidak memamah pihak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersih dan bersih boleh kamu makan. Ini air ikan-ikan, saudara, ya, perhatikan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersih janganlah kamu makan. Haram semua itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan, ya. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung rajawali, ring janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air, burung ranggung dan bango menurut jenisnya, merangkai dan melawar. Kelelawar sudah tidak boleh, saudara, ya, dimakan. Semuanya pokoknya yang tertulis dalam Alkitab jangan kita hindari. Itu sebagai bukti kita mau taat kepada firman Tuhan. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram dan bagimu jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Jangan kamu makan bangkai apapun, tapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Dan boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu makan anak kambing dalam air susu induknya, ya. Jadi semua peraturan-peraturan Tuhan, binatang-binatang ini zaman dulu, saudara, waktu bangsa. Tapi saat ini berlaku, ya. Seperti marmut itu jangan kita makan. Pokoknya yang penting apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ya. Menurut saya sebaiknya jangan kita mau taat kepada perintah Tuhan, ya. Sebab kita menjadi anak manis. Semuanya yang tertulis dalam firman Tuhan, sebaiknya saran saya, mari kita mau taat kepada perintah Tuhan. Tuhan lihat dari surga, membuat hati Tuhan senang. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan dari surga senang tentunya. Oh, ini anak-anakku, ya, menjadi domba-dombanya Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan, ya. Ayat 24, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladamu tahun demi tahun. Ini perpuluhan, saudara, ya, 1/10. Ini perintah Tuhan, bukan perintah saya, ya. Kalau ada hamba Tuhan yang melanggar perintah Tuhan, silakan dia tanggung jawab masing-masing kepada Tuhan. Tapi kalau perintah Tuhan perpuluhan, bagi saya pribadi tetap ada, saudara. Kan ini firman Tuhan, ya. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana.
Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Kita belajar selalu takut akan Tuhan Allahmu. Persoalan di gereja itu kita memberikan perpuluhan disalahgunakan pada tanggung jawab pendeta kepada Tuhan, bukan tanggung jawab saudara. Karena kita tanggung jawab sudah melaksanakan perintah Tuhan, ya. Atau Bapak Ibu punya berkat Tuhan diberikan kepada orang miskin, boleh. Yang penting bukan saudara memakan tuh diri sendiri. Tidak tidak taat tetapi melanggar, ya. Kalau melanggar itu berarti sudah berdosa. Itu firman Tuhan di dalam suatu Yohanes pasal 3 ayat 4. Kalau dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Saya mau baca supaya jelas ya. Ini kan firman Tuhan. Kan tidak ada di dalam Alkitab mengatakan perjanjian lama tidak perlu kamu taati, taatilah perjanjian baru. Ada ayatnya seperti itu? Enggak ada, saudara. Ya, dalam surat 1 Yohanes pasal 3 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah hukum Allah, jangan kita langgar. Kalau kita langgar berarti kita berdosa. Marilah kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya jangan sampai kita menjadi anak Tuhan bandel, tapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang taat. Terus berikutnya, di ayat 24, saudara. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan bawa uang itu ke dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, ya. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan si rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu jangan kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau. Kalau kita diberkati Tuhan, ya, kata firman Tuhan, orang Lewi jangan kau lupakan untuk hamba Tuhan, ya. Kalau Bapak yang memberkati, hamba Tuhan itu diberkati. Mari kita selama kita hidup, kita diberkati untuk memberkati, ya. Ayat 28, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Ayat 29 yang terakhir, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda-janda di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Ulangan pasal 14 ayat 1 sampai 29. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati Tuhan. Intinya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan banyak berdebat. Alkitab bukan untuk diperdebatkan, tapi Alkitab itu untuk kita imani dan kita taat. Simpel, saudara. Kita menjadi anak Tuhan sederhana, taat kepada firman Tuhan, itu aja. Jangan mengatur firman Tuhan. Jangan merasa firman Tuhan salah, diatur dengan logika kita. Siapakah kita, saudara? Kita ini orang berdosa. Kita dilahirkan dari awal ke dunia ini seperti, mohon maaf, bayi yang tidak bisa apa-apa. Selalu bisa punya akal budi, punya kepintaran, punya rasio, punya hikmat, segala macam hebat. Ingat, itu datang dari Tuhan. Jangan soal lebih hebat dari firman Tuhan. Seperti Kristen progresif, anak Tuhan berdebat dari Alkitab itu. Alkitab diperdebatkan, bukan. Tuhan lihat dari atas. Tuhan berkata, sombong kali kamu, ya. Kamu dikasih kepintaran sama dikasih akal sehat, bukan untuk pas melawan Tuhan, bukan untuk melanggar firman, bukan. Tapi marilah kita mau taat kepada firman Tuhan. Persoalan orang itu seperti perpuluhan diberikan kepada gereja, gereja menyalahgunakan, itu tanggung jawab gereja. Tapi yang saya percaya gereja tidak mungkin seperti itu. Kalau itu terjadi, silakan mereka tanggung jawab. Tapi bagi kita mari, karena semua masing-masing ikut Yesus itu pribadi-pribadi. Pribadi kita taat kepada firman. Orang lain kalau tidak taat, itu urusan mereka dengan Tuhan. Jangan kita menghakimi, tapi belajar kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kita tanggung jawab kepada saudara. Tanggung jawab kepada Tuhan pribadi-pribadi loh, saudara. Coba nih, baca dalam rumah pasal 14 ayat 12. Pribadi-pribadi kita diri sendiri harus mempertanggungjawab di hadapan Tuhan. Saya mau baca Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini tentang diri kita. Kita menghakimi orang lain, belum tentu kita lebih benar dari orang lain. Tapi kita akui kita semua orang berdosa. Yang penting kita mau belajar
kita mau turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari jangan lupa hari Minggu setiap kita beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari semua datanglah kepada Yesus. Kita mau taat. Itu perintah Tuhan. Jangan pernah melanggar perintah, tapi belajar kita mau taat. Supaya sepanjang umur hidup yang sisa nih, jangan kita menurut keinginan daging manusia, tapi turunilah kehendak Allah, supaya kita selamat. Rumah tangga diberkati, pekerjaan pelayanan, apa yang kita kerjakan, semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati. Dalam nama Yesus, semua Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.